Halo, perkenalkan saya Winda Kristiana, NIM 1733056. Baiklah, saya dari Fakultas Ilmu Kesehatan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai asuhan keperawatan pada pasien yang kritis dengan CHF atau gagal jantung kongestif, di mana ini merupakan kondisi fungsi jantung sebagai pompa untuk mengatur darah yang kaya oksigen ke dalam tubuh, tidak cukup untuk memenuhi keperluan tubuh, di mana gagal jantung kongestif ini juga merupakan ketidakmampuan jantung untuk memompa darah dalam jumlah yang cukup untuk memenuhi kebutuhan jaringan terhadap oksigen dan nutrisi. Lalu untuk penyebab dari gagal jantung kongestif ini yaitu disfungsi miokard seperti iskemia miokard dan infark miokard, di mana ada pun juga beban tekanan yang berlebihan pada sistolik seperti stenosis aorta dan hipertensi. Lalu beban volume berlebih pada diastolik seperti insufisiensi katup mitra dan trikupidalis. Lalu adanya peningkatan kebutuhan metabolik seperti anemia dan biri-biri dan gangguan pengisian ventrikel seperti tamponade jantung. Lalu untuk faktor-faktor perkembangan gagal jantung ini seperti aritmia, di mana ini akan mengganggu fungsi metabolisme jantung dengan mengubah rangsangan listrik yang akan memulai respon mekanis. Lalu infeksi sistemik dan infeksi paru-paru, di mana pada respon tubuh infeksi ini akan memaksa jantung untuk memenuhi kebutuhan tubuh, di mana metabolismenya meningkat dan emboli parunya itu secara mendadak yang akan meningkatkan resistensi terhadap reaksi ventrikel kanan sehingga akan terjadinya gagal jantung kanan. Lalu untuk klasifikasi gagal jantung ini menurut ada 3. Yang pertama itu klasifikasi 1, itu aktivitas yang mudah menimbulkan lelah, lalu dyspnea, palpitasi, dan tidak ada kongestif pulmonal. Lalu dan kegiatan sehari-harinya itu tidak terbatas. Lalu untuk kedua, klasifikasi kedua itu kegiatan sehari-hari sedikit terbatas. Lalu gejalanya yang timbul itu pada saat istirahat dan ada suara murmur di S3-nya. Lalu untuk klasifikasi 3 itu kegiatan sehari-harinya terbatas, lalu merasa nyaman saat istirahat. Lalu yang keempat, klasifikasi keempat itu insufiensi jantung ada pada saat istirahat. Lalu untuk tanda dan gejala yang muncul dapat berhubungan dengan ventrikel yang akan mengalami gangguan, di mana gagal jantung kiri ini dapat menyebabkan kongestif dan bendungan pada paru-paru serta gangguan metabolisme kontrol pernapasan dengan gejala dyspnea, lalu batuk, mudah lelah, bronki, gelisah, cemas. Untuk gagal jantung kanan itu adanya peningkatan berat badan, lalu hepatomegali, asites, pitting edema, mual, dan distensi vena jugularis. Lalu adanya pun juga luas peningkatan COP yang dapat menyebabkan perfusi oksigen ke jaringan itu rendah sehingga menimbulkan gejala pusing, kelelahan, tidak toleransi terhadap aktivitas dan panas, serta mengalami ekstremitas dingin. Lalu untuk pemeriksaan diagnostiknya itu bisa menggunakan sinar X dada, lalu EKG, dan pemeriksaan laboratoriumnya itu elektrolit, serum, lalu kreatin, dan pemeriksaan darah lengkap. Lalu untuk pengkajian keperawatannya itu mengkaji mengenai keluhan gangguan tidur yang terjadi dikarenakan mengalami sesak napas dan jumlah bantal yang digunakan saat tidur. Lalu menanyakan mengenai edema, lalu gejala abdomen dan adanya perubahan status mental pada pasien. Lalu auskultasi paru-paru dan identifikasi adanya suara menyi pada pasien, dan pastikan untuk mencatat frekuensi kedalaman pernapasan pasien. Lalu auskultasi jantung S3
lalu frekuensi denyut, dan mengkaji tingkat kesadaran pasien, serta mengkaji perfusi dan edema pada bagian tubuh yang menggantung, serta mencatat asupan yang diketahui adanya oliguria. Lalu untuk diagnosis keperawatan pada kasus ini bisa penurunan perfusi jaringan, lalu pola nafas tidak efektif, kelebihan volume cairan, intoleransi aktivitas. Lalu untuk tindakan keperawatannya atau intervensi keperawatan itu manajemen jalan napas, pemantauan respirasi, mengontrol ansietas, lalu perawatan sirkulasi dan meningkatkan toleransi aktivitas. Baiklah, mungkin itu saja penjelasan dari saya ucapkan terima kasih.